Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan tugas akhir pengolahan citra, yaitu mendeteksi jalan berlubang menggunakan metode GLCM dan neural network. Di sini ada kelompok kami tiga, yaitu ada saya Ahmad Fauzan Aziman dengan NPM 202. Saya Rifki Faizal Muhammad dengan NPM terakhir 145. Saya Arya Nason Prayata dengan NPM 144. Jadi saya membuat website aplikasi ini dengan tujuan yaitu mereplikasi sistem deteksi jalan berlubang yang mengimplementasikan metode Gray Level Co-occurrence Matrix and Neural Network dari jurnal, dan juga menganalisis perbandingan kinerja sistem deteksi jalan berlubang hasil replikasi dengan hasil yang dilaporkan pada jurnal referensi, khususnya dalam hal akurasi, presisi, dan recall. Selanjutnya, untuk bagian jurnal rekonstruksinya, saya persilakan ke Rifki. Ya, terima kasih. Saya Rifki akan memperlihatkan jurnal referensi yang akan kita replikasi, yaitu jurnalnya adalah deteksi jalan berlubang menggunakan metode Gray Level Co-occurrence Matrix dan Neural Network, yang ditulis oleh masing-masing nama belakangnya adalah Ali, Faisal, dan Anwar. Mereka dari Merdeka Pasuruan, Universitas Yudharta, dan Merdeka Pasuruan Anwarnya. Kami mendapat jurnal ini yang dipublish oleh Core AI, Jurnal Kecerdasan Buatan dan Komputasi dan Teknologi Informasi. Untuk datanya kami mendapatkan dari kaggle.com, yang otomatis kategori data yang kami ambil adalah data sekunder. Dan adapun data yang digunakan adalah Portal Image, yang judulnya adalah Portal Image Dataset yang dibuat oleh Sachin Patel, dirilis tahun 2019 dengan jumlah data 618. Yang kami pakai ada data jalan berlubang semuanya, yaitu 618. Selanjutnya Portal and Plane Road Image yang dibuat oleh Viren yang dirilis tahun 2019 dengan jumlah data 740. Yang kami pakai itu data jalan biasanya 367, data tes jalan biasanya 100, yang 11, data tes jalan rusaknya ada 11. Selanjutnya Portal Detection Dataset yang dibuat oleh Atulya Kumar, rilis tahun 2020 dengan jumlah data 681. Tapi kita tidak pakai semua ya, soalnya data jalan yang kita pakai hanya untuk data jalan biasa hanya 251. Selanjutnya ada dokumentasi pribadi kita ambil di tahun ini dengan jumlah datanya 4, yang masing-masing data tes jalan biasa dan data tes jalan rusaknya ada 2. Perbandingannya dengan jurnal referensi, dia tidak menyebutkan jumlah datasetnya, tapi mereka menggunakan 29 dataset citra jalan raya yang terdiri dari data training dan data testing. Jadi yang pertama harus dilakukan itu melakukan import library ya. Ada beberapa library yang penting seperti import OS, CV2, NumPy, Pandas, sklearn, Matplotlib, Seaborn, dan Google yang lainnya. Lanjutnya masuk ke fungsi pengaturan brightness ya, adjust brightness. Di sini ada buat dimanipulasi gambar datasetnya supaya sama semua, atau diatur agar bisa mudah diekstraksi oleh GLCM. Selanjutnya masuk ke fungsi ekstraksi GLCM. Di sini fungsinya akan mengekstraksi dari dataset. Datasetnya itu ada jalan berlubang dan biasa. Nah, di sini data fitur yang akan diambil itu ada contrast, dissimilarity, homogeneity, energy, correlation, dan ASM. Nah, setelah itu
setelah melakukan ekstraksi GLCM dari semua dataset yang datasetnya itu jalan biasa dan berlubang, akan dimasukkan ke training model MLP, yaitu neural network atau jaringan saraf tiruan. Jadi pertama akan dibagikan dulu data trainingnya dan data validasinya. Untuk data tesnya itu sebesar 20%, data validasinya 20%, data trainingnya 80%. Setelah dibagikan, maka akan dinormalisasi dulu datanya pakai standar scalar karena model MLP membutuhkan normalisasi. Selanjutnya akan membuat model MLP dengan hidden layernya ada 2. Ini yang layer pertama itu memiliki 64 node dan layer kedua memiliki 6 node dengan iterasi 1000 kali. Selanjutnya dimasukkan datanya ke MLP. Setelah dimasukkan ke MLP, dia akan dites dengan prediksinya. Ternyata di dalam dikeluarkan dalam bentuk confusion matrix. Ya, dapat dilihat ternyata data prediksi tidak berlubang dengan kelas aslinya ada 99 data yang benar, sedangkan data yang false positifnya itu ada 24. Untuk kelas yang berlubang itu yang false positifnya 33 prediksi dan positifnya itu ada 91 prediksi, sehingga dapat di classification reportnya dapat disimpulkan bahwa kelas tidak berlubang memiliki presisi 75%, recall 80%, F1 score 78% dengan jumlah data 123. Untuk kelas berlubang memiliki presisi 79%, recall 73%, F1 score 76% dengan jumlah data 124. Dengan akurasi modelnya semuanya itu 77%. Maksudnya ke PCA ya. Ini visualisasi selanjutnya untuk melihat bagaimana penyebaran atau hasil prediksi itunya. Nyata dilihat tabel asli dan hasil prediksi model hampir serupa ya. Jadi cukup akurat model ini. Selanjutnya kita akan mengetes gambar dari dataset yang akan diuji coba. Pertama kita run dulu, upload file, datasetnya ada di coba salah satunya kita coba yang berlubang nomor 1. Mana? Keluar langsung hasilnya berlubang. Selanjutnya kami tes semuanya masing-masing. Kami memiliki dataset 30 gambar dan masing-masing label berlubang dan biasa itu ada 15. Dan kita bisa lihat di sini ada salah klasifikasi. Ini salah satu yang salahnya. Di sini harusnya berlubang tapi tidak berlubang. Di sini ada contohnya lagi. Ini berlubang, hasilnya juga berlubang prediksinya. Untuk salah prediksi juga ada dari jalan yang tidak berlubang tapi hasilnya berlubang, yaitu yang ini. Jika gambar terlalu detail atau banyak noise, gambar yang halus akan diprediksi sebagai berlubang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kalau kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.